Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan yang beranggotakan ada Deni Rizka, dan Aziza, Irma Lestari, dan Firza Mangfira. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu manajemen. Jadi manajemen adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Dan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pengajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan lain-lain. Nah, jadi manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berikut adalah jenis-jenis sarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh Firza Mangfira. Kepada Firza Mangfira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sarana pendidikan. Yang pertama yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Ditinjau dari habisnya tidak dipakai ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua ada sarana pendidikan tahun lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua ada bergerak tidaknya saat digunakan, di mana ditinjau dari bergerak setidaknya dalam pendidikan ada dua, yaitu sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Yang ketiga jenisnya yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, di mana ada tiga macam, yaitu alat pelajaran, di mana alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada alat peraga, adalah alat membantu pendidikan dan pembelajaran, dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Yang ketiga ada media pengajaran, adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pun jenis-jenis prasarana pendidikan, yaitu ada dua, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, dan ruang laboratorium. Yang kedua ada prasarana di sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang UKS, ruang kantor, ruang sekolah, dan lain-lain. Sekian dari saya ucapkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas tertentu, pendidikan terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada agar tidak terjadi sarana pendidikan yang membazir. Yang kedua ada penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara. Jadi penyimpanan sarana dan prasarana merupakan kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa prabot, alat tulis, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru atau rusak. Yang ketiga ada penataan barang-barang tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada pengaruh sarana dan prasarana
kualitas siswa. Nah, jadi kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan terkait. Sarana prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Nah, jadi sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didaya gunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat terkait dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Apa sih pentingnya sarana dan prasarana pendidikan? Nah, ini akan dijelaskan oleh Dinian Chariska. Kepada Dinian Chariska dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kemampuan mengikuti kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, baik, telah selesai hasil presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kepada Adel dipersilakan. Saya Adelia Agustin ingin bertanya. Pertanyaannya, mengapa ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan? Nah, baik, terima kasih. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Dinian Chariska. Kepada Dinian Chariska dipersilakan. Baiklah, mengapa ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksana proses pendidikan? Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana Anda? Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bella. Silakan. Saya dalam Rosmina ingin bertanya kepada kelompok 4, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan sarana dan prasarana di sekolah? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan sarana dan prasarana di sekolah? Jadi yang terlibat itu wakil-wakil perwakilan guru, kepala TU, bendahara, serta komite sekolah. Dengan keterlibatan mereka dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Bella? Apakah bisa diterima? Jawabannya saya terima. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Sabrina Rosalia. Kepada Sabrina Rosalia dipersilakan. Saya ingin bertanya, persyaratan apa yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan sarpras? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Rosalia. Persyaratan apa yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan sarana prasarana? Nah, jadi yang terpenting harus diperhatikan dalam pengadaan sarana prasarana adalah segi kebermanfaatannya dalam meningkatkan kualitas proses mengajar. Selanjutnya harus diperhatikan kejelasan dari perencanaannya seperti sasaran atau target yang ingin dicapai, bentuk kegiatannya, petugas pelaksana, bahan yang dibutuhkan, bahan yang peralatan yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan dan harus realistis. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan dari Igun. Saya kepada kelompok 4. Jadi di sini saya bertanya tentang bagaimana sarana dan prasarana tersebut dapat dikatakan standar dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Firza Mafira. Kepada Firza Mafira dipersilakan. Terima kasih kepada Gunawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gunawan, bagaimana sarana dan prasarana tersebut dapat dikatakan standar dalam pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal dan maksimal tentang ruang kelas, tempat beribadah, tempat berolahraga, laboratorium, perpustakaan,
kantin, unit kesehatan siswa, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk mendukung prosesnya belajar. Gimana dengan Gunawan, kakak terima? Jawabannya sangat memuaskan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami presentasikan. Sebelum kita menutup, kami ingin memberikan kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah atau perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung yang menunjang proses pendidikan di sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.